Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Codingers ID. Oke teman-teman, ini video terkait dengan belajar Figma untuk memula. Yaitu kali ini kita akan belajar tentang section tool ya. Section tool. Kita akan belajar section tool. Untuk teman-teman yang baru menonton atau baru join di YouTube Codingers ID, alangkah baiknya saya sampaikan dulu. Jadi kita di Codingers ID ada mappingnya untuk belajar. Silahkan nanti klik link di deskripsi. Ini kita udah ada beberapa video untuk belajar Figma ya teman-teman. Mulai dari pengenal Figma, belajar Move dan Scale Tool, kemudian desain dasar dengan Figma, belajar Frame Tool. Nah, berarti ini video kelima terkait dengan belajar Figma. Selain playlist belajar Figma, ada juga playlist kelas live UI UX. Nah, ini udah ada 4 video ya. Mungkin nanti akan bertambah kalau kita sudah live lagi terkait dengan kelas live UI UX. Oke, mungkin kita akan lanjut sesuai dengan judul kita video kali ini, yaitu belajar section tool ya. Oke teman-teman, untuk section tool itu berada di toolbar satu tempat atau satu kolom dengan frame ya, yang sebelumnya kita belajar frame. Nah sekarang kita belajar tentang section tool. Oke, sebelum masuk ke bagaimana menggunakan section tool ini, saya akan sampaikan sedikit. Jadi section tool itu seperti kita mengelompokkan ya, atau menseksikan beberapa part gitu. Contohnya gini aja. Misalnya kita banyak desain nih, frame-nya udah puluhan gitu. Nah, itu kita bisa men-sectionnya, mana yang bagian gues atau bagian yang di depan sebelum login gitu. Kemudian mana bagian setelah login atau admin dan seterusnya. Jadi bisa dibagi berdasarkan section. Nah, kita contohkan aja, kita bikin beberapa contoh ya. Misalnya kita bikin frame dulu. Frame ini kita bikin, nggak usah frame ya, kita pakai ini aja. Kita pakai rectangle, karena kalau pakai frame nanti bisa di preview. Nah, ini kita contoh, kita pengen bikin satu section untuk color ya, color palette ya, ataupun kumpulan warna-warna. Nah, biasanya kita kalau mau desain itu kita bikin color palette-nya dulu ya, kumpulan warnanya dulu. Misalnya kita bikin di sini kotak. Oke. Ini kegedean, kita coba bikin jadi misalnya 150. Ini kita misalnya kita bikin 4 warna itu atau 3 warna. Misalnya kita butuh warna ini untuk teks, misalnya biasanya saya pakai 33, enggak hitam pekat ya, hitam doff. Kemudian kita kasih teksnya di sini pagar 3 3 3 3 3 3 6 kali ya. Kita bikin ininya 90, kurang gede misalnya 110. Oke. Kita susun sejajar dengan kotaknya. Oke. Ini kita duplikat aja ke bawah. Oke. Misalnya kita bikin 4. Oke, ini kita ratakan dulu. Oke, warna ini kita ganti misalnya warna lain ya. Misalnya warna primerinya hijau. Hijaunya hijau soft. Misalnya gini, kita copy. Kemudian ini kita bikin warna misalnya biru. Birunya biru soft juga. Jadi agak keunguan ya. Oke, yang ini kita bikin warna putih, tapi putihnya putih susu misalnya, F5. Oke. Nah, kayak gini ya teman-teman. Misalnya kita lebarkan lagi. Nah, ini kita kasih, misalnya kita duplikat, kita geser gini,
ganti warnanya jadi misalnya nggak gelap. Nah, ini kita kasih teks gede, color ya, color code. Color code kita misalnya 200. Nah, kita taruh ini rectangle kedua, kita taruh di tengah-tengahnya. Sip. Nah, misalnya udah jadi nih. Nah, ini kita bikin section nih. Karena kalau nggak dibikin section, ini kita kalau geser-geser jadi berubah gini gitu. Nah, jadi kita bikin section aja, caranya seperti tadi. Kita pilih ini dulu, frame-nya, kemudian pilih section. Atau pakai shortcut-nya itu adalah tombol Shift dan S ya. Tombol Shift dan S. Nah, otomatis section. Nah, tinggal kita blok aja teman-teman. Blok aja gini. Nah, dah nih. Nah, ini jadi section nih. Nah, kita ganti ini jadinya section titik 2 color code. Nah, color code. Nah, ini kita rapikan aja, di double klik aja di sudutnya, misalnya kelebaran gini nih. Double klik aja kanan, double klik bawah. Double klik bawah. Nah, jadi dia proporsional gitu. Nah, ini teman-teman mau pindah-pindahin aja aman gitu. Nah, gini ya. Nah, geser-geser. Jadi seperti membuat kelompok gitu atau partisi. Nah, itu section ya. Kalau di HTML itu ada sendiri namanya section gitu. Nanti kita belajar pas di front end ya, teman-teman. Nah, ini salah satu fungsi dari section. Jadi menggrupkan gitu. Nah, kalau kita bikin section ini kita preview gini, nggak akan muncul apa-apa gitu karena kita tidak menggunakan frame gitu. Jadi lebih enak. Nah, coba kita bikin section untuk frame-nya. Kita bikin frame. Nah, kita misalnya bikin icon ya, icon kita gini. Oh, ini kegedean ya teman-teman ya. Tapi ini harus diblok ya kalau mau dikecilin itu. Nah, ini kita pakai scale tool aja. Nah, ya, jadi teman-teman yang udah belajar, yang belum belajar scale tool ditonton dulu ya, supaya enak gitu. Tapi kalau teman-teman nggak pakai scale tool, misalnya langsung move tadi ya, jadi berantakan ya, diginiin jadi berantakan tuh. Jadi nggak ngikut gitu sectionnya. Nah, jadi pakainya adalah scale tool, tinggal digeser aja. Nah, maka berubah semua. Dah. Karena color code itu biasanya nggak lebih besar dari frame-nya. Dah. Nah, ini kita misalnya bikin beberapa frame. Misalnya ini adalah frame gues ya. Gues itu biasanya yang sebelum login. Nah, ini kita bikin, kita ganti warnanya. Kita ganti warnanya misalnya jadi ini. Oke, kita duplikat. Ini anggaplah ini adalah frame portal, titik 2 portal. Kemudian kita duplikat lagi. Ini adalah frame. Kita ganti warnanya. Nah, ini adalah frame sign in misalnya ya. Kemudian kita duplikat lagi. Ini adalah frame sign up. Nah, ganti warna aja biar gampang. Nah, sign up atau register. Nah, ini kita section kan ini. Nah, misalnya kita section kan. Oke, ini kita ganti section titik 2 gues frame. Nah, oke. Jadi lebih enak nanti memanajemennya gitu. Misalnya mau bikin lagi, duplikat lagi, kita taruh di sini. Anggap aja ini frame profile setelah login ya. Frame dashboard. Kemudian frame create misalnya ya, teman-teman. Misalnya. Kemudian kita bikin frame lagi. Section lagi kayak gini. Nah, ini jadi section profile misalnya ya. Nah, jadi gini gitu. Jadi enak. Jadi kita manajemen project kita mudah gitu. Nah, ini
Kita bikin color code tapi nggak dipraktekin ya. Nah, kita coba aja belajar ya sedikit-dikit. Nanti untuk belajar khusus color nanti kita bikin video sendiri. Nah, misalnya kita ganti aja jadi ini, kemudian ini kita ganti jadi ini, yang ini pun sama, kita ganti jadi hitam misalnya ya. Anggap aja gini lah contohnya. Nih sama, atau kita jadi putih. Oke. Hijau. Salah. Hijau. Nah, gini ya teman-teman. Ini kalau teman-teman preview ya sama aja. Tampil semua gitu. Jadi ada 6 frame. Kita cek di sini ada 6 ya. 1/6 tuh. Nah, geser sampai 6. Gitu. Jadi nggak berpengaruh pada previewnya. Tetapi berpengaruh pada manajemen kita. Manajemen filenya. Jadi lebih enak mentatanya gitu. Jadi ketika presentasi ataupun nanti ngikutin UX ya, UX research-nya, bagian UX itu misalnya dia mengelompokkan sectionnya ini adalah section GUES itu ini aja, section profile ini gitu. Jadi lebih enak ketika presentasi ataupun komunikasi ke depannya gitu. Dan teman-teman ketika mendesain juga jadi lebih tertata rapi kalau menggunakan section ini. Dan ketika kita geser-geser juga enak gitu, sekali geser, nggak harus kita blok dulu baru geser. Nah, itu salah satu fungsi dari section ini. Nah, kemudian nanti kita akan bikin video khusus perbedaan section dengan frame gitu, ataupun nanti perbedaan section dengan group, ataupun group dengan frame, dan seterusnya. Karena kita belum bikin video group nih. Nah, mungkin setelah section kita bahas group. Nah, group di layar ya. Oke, sekian dulu untuk section. Sampai ketemu di video selanjutnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.